Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Aku masih duduk di tepi tempat tidur kami, menatap keluar jendela kamar yang terbuka sedikit, menghirup udara malam yang sejuk. Lampu kamar tidur kami redup. Hanya ada cahaya lembut dari lampu meja yang menerangi ruangan dengan suasana yang begitu intim. Kamar ini selalu menjadi tempat paling nyaman untukku. Tempat di mana aku merasa aman dalam pelukan Randi, suamiku. Randi adalah sosok suami yang begitu aku cintai. Seseorang yang begitu mengerti diriku. Kami menikah hampir 6 tahun yang lalu. Setelah melalui proses panjang yang penuh dengan pengertian dan kesabaran. Kami berbagi tawa, air mata, dan segala suka duka hidup bersama. Rasanya, hidup kami sempurna. Kami memiliki satu sama lain, impian yang besar untuk masa depan, dan sebuah rumah yang penuh dengan kenangan indah. Namun malam ini, sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakan ketegangan yang belum pernah ada sebelumnya. Randi pulang terlambat. Seperti biasanya, dia memang sering bekerja lembur. Aku sudah terbiasa dengan jam kerjanya yang panjang. Dan aku tahu dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kami. Tapi malam ini rasanya ada yang ganjil. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Tadi sore, saat aku menyusuri jalan menuju rumah, aku merasa sedikit cemas. Randi tidak menghubungiku seperti biasanya. Kami biasa mengobrol sejenak lewat pesan singkat saat dia di kantor. Tetapi hari ini, seolah dia terlalu sibuk untuk menyempatkan diri. Aku berusaha untuk tidak berpikir terlalu jauh. Namun perasaan itu, perasaan tak menentu yang mulai merayap dalam dada, semakin kuat. Ketika akhirnya aku mendengar suara mobil parkir di halaman rumah, hatiku berdebar lebih cepat. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu. Randi baru saja turun dari mobilnya, mengenakan jas kantor yang tampak sedikit kusut, seolah hari ini lebih melelahkan dari biasanya. Aku tersenyum, menyapa suamiku dengan hangat. "Randi," kataku, melangkah ke arahnya. Randi menatapku dan membalas senyumanku, meskipun ada kesan kelelahan yang terlihat jelas di wajahnya. "Sayang, maaf aku terlambat," katanya. Suaranya sedikit serak, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Tak apa, kamu pasti capek," jawabku lembut, mencoba mencairkan suasana. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sesuatu yang tak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Kami masuk ke dalam rumah, dan Randi meletakkan tas kerjanya di meja dekat pintu. Aku memutuskan untuk membuatkan kami teh hangat, seperti biasa, agar suasana sedikit lebih rileks. Namun, meskipun ruang tamu itu terasa nyaman, aku merasakan ada jarak yang mulai terbentuk antara kami. Entah mengapa, ada rasa cemas yang mulai menguasai diriku. Aku membawa secangkir teh untuk Randi dan meletakkannya di meja samping tempat duduknya. Randi duduk di sofa, menatap cangkirnya tanpa benar-benar meminumnya. Aku duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Randi," kataku, suaraku bergetar sedikit. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" Dia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku bisa merasakan hatinya yang sedang dilanda kebingungan dan kesulitan. "Bella," kata Randi dengan suara yang dalam, "ini bukan hal yang mudah untukku. Ada yang harus aku katakan, dan aku tahu ini akan menghancurkanmu. Tapi, aku harus memberitahumu sekarang." Aku menatapnya, tidak tahu apa yang akan dia katakan. Rasanya seperti ada sebuah beban berat yang tiba-tiba jatuh di pundak kami berdua. Aku menggenggam tangan Randi, mencoba memberinya dukungan tanpa tahu apa yang akan dia ungkapkan. "Apa itu, Randi?" tanyaku. Suaraku terdengar serak, mencoba menenangkan hati yang mulai kacau. Dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan,
Dan aku bisa merasakan ada rasa sakit yang begitu mendalam dalam dirinya. Ibu, kita sudah mulai membicarakan tentang kemungkinan aku menikahi wanita lain, kata Randi perlahan. Aku terkejut, seolah ada yang mendorongku mundur dari tempat dudukku. Apa? Menikahi wanita lain? Aku berusaha menahan napasku, suaraku serak. Kenapa, Randi? Mengapa tiba-tiba kamu ingin menikahi wanita lain? Randi memalingkan wajahnya sejenak, seolah tidak bisa menatapku. Bella, lanjutnya dengan suara penuh penyesalan. Kita sudah mencoba untuk memiliki anak, dan kamu tahu betapa besar harapanku untuk itu. Aku ingin menjadi seorang ayah. Aku ingin kita membesarkan anak bersama. Tapi kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, dan sepertinya kita tak bisa punya anak. Bella. Aku merasakan dadaku sesak. Semua yang kami impikan, semua harapan tentang masa depan, terasa hancur seketika. Jadi, ibu kamu berpikir aku tidak cukup baik untuk kamu? Karena aku tidak bisa memberimu anak? Tanyaku, suaraku mulai terpecah. Apakah itu yang kamu rasakan, Randi? Randi terdiam, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Aku bisa merasakan betapa beratnya kata-kata yang ada di dalam dirinya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintaimu, Bella. Kamu tahu itu. Tapi ibu merasa bahwa aku harus melanjutkan keluarga ini dengan cara yang berbeda. Dia berpikir jika aku menikahi wanita lain, kita bisa punya anak. Anak yang bisa meneruskan nama keluarga kita. Kata Randi, suaranya mulai terputus-putus. Aku menarik napasku dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Semua yang aku pikirkan tiba-tiba terasa kosong. Randi, suamiku yang aku cintai dengan sepenuh hati, kini tampak begitu terjepit di antara aku dan keluarganya. Kamu akan melakukannya, bukan? Kamu akan menikahi wanita itu. Tanyaku, suaraku gemetar. Sayang, aku tidak ingin membuatmu terluka. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan keinginan keluarga. Jawabnya dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak bisa lagi menahan air mata yang mulai mengalir. Randi, aku mencintaimu. Tapi aku tidak bisa mengerti kenapa kamu lebih memilih keinginan keluargamu daripada aku. Apa aku tidak cukup penting untukmu? Tanyaku, hatiku terasa hancur. Randi menggenggam tanganku. Matanya penuh dengan air mata. Bella, kamu adalah segalanya bagiku. Tapi aku juga harus memikirkan masa depan kita. Masa depan keluarga ini. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Aku merasakan ada sesuatu yang merobek-robek hatiku. Aku mencintai Randi dengan segenap jiwa. Tetapi sepertinya aku tidak cukup untuknya. Tidak cukup untuk memenuhi harapan keluarganya. Kami berdua terdiam. Tidak tahu bagaimana harus melanjutkan percakapan yang begitu berat ini. Di malam itu, saat aku terbaring di tempat tidur kami, aku merasa ada jarak yang begitu besar di antara kami. Randi tidur di sampingku, tetapi kami tidak lagi berbicara. Hanya ada rasa cemas yang menggantung di udara. Aku berbaring dengan mata terbuka, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja terucap. Semua yang kami impikan kini terasa sangat rapuh. Aku mencintainya. Tapi apakah cinta itu cukup untuk mengatasi segalanya? Di tengah malam yang sunyi, aku merasa kesepian. Bukan karena Randi tidak ada, tapi karena aku merasa seolah-olah aku telah kehilangan sesuatu yang lebih penting dari sekadar cinta, sesuatu yang mungkin tak bisa aku perbaiki lagi. Hari-hari setelah percakapan malam itu terasa semakin berat. Setiap kali aku menatap Randi, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Sebuah jarak yang tidak bisa aku singkirkan. Aku berusaha untuk tidak memperburuk keadaan, berusaha menunjukkan bahwa aku mengerti betapa sulitnya posisi yang dia hadapi, tetapi di dalam hatiku, aku merasa seperti ada yang telah pecah, dan aku tidak bisa memperbaikinya. Kehidupan sehari-hari kami menjadi terasa hampa. Randi masih bekerja seperti biasa, datang dan pergi dengan kelelahan yang selalu tergambar jelas di wajahnya. Aku, yang seharusnya mendampingi dan memberi semangat, merasa terpinggirkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, ada tembok yang tak kasat mata yang menghalangi kami. Aku masih ingat satu kejadian yang membuat semuanya semakin jelas. Suatu sore,
Aku duduk di ruang makan, menyiapkan makan malam, ketika Randi pulang lebih awal dari biasanya. Dia masuk tanpa banyak bicara, langsung menuju ruang tamu. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Apa ada yang terjadi? Tanyaku, mengamati perubahan sikapnya. Dia hanya menggelengkan kepala, melepaskan jas kerjanya dengan cepat. Tidak ada, hanya sedikit masalah di kantor. Jawabnya singkat, suaranya terdengar lelah. Aku tahu itu hanya alasan. Randi bukan tipe orang yang mudah untuk membicarakan masalah pribadi. Tapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengganggu pikirannya. Aku mencoba mengalah, membiarkannya sejenak untuk beristirahat. Namun semakin lama, perasaan tidak pasti itu semakin menghantui pikiranku. Beberapa hari kemudian, Ibu Randi mengundang kami untuk makan malam di rumah mereka. Aku merasa sangat cemas. Sejak percakapan itu, aku tahu bahwa ada tekanan besar dari keluarga Randi agar dia mempertimbangkan pernikahan kedua. Dan aku tidak tahu bagaimana aku harus menghadapinya. Namun, sebagai istri, aku merasa seolah aku harus ikut dalam setiap keputusan yang mereka buat. Saat makan malam, suasana di meja makan terasa sangat kaku. Ibu Randi memandangku dengan penuh perhatian, seolah sedang mengukur setiap kata yang aku ucapkan. Aku berusaha untuk terlihat tenang, meskipun hatiku bergejolak. Randi duduk di sampingku. Namun aku bisa merasakan jarak yang semakin terasa di antara kami. Ibu, kami baik-baik saja, kata Randi, seolah mencoba meredakan ketegangan. Bella dan aku sedang berusaha untuk menemukan jalan terbaik. Ibu Randi tidak langsung menjawab. Dia hanya memandang kami berdua dengan tatapan yang tajam, seolah menilai apakah kami benar-benar bahagia. Tapi, Randi, kata ibu, suaranya penuh dengan harapan. Kamu tahu kan, bahwa memiliki keturunan adalah hal yang penting bagi keluarga ini. Bella sudah berusaha, tetapi kita harus melihat kenyataan. Mungkin kamu harus mempertimbangkan opsi lain. Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-kata itu. Ibu Randi tidak berbicara langsung tentang pernikahan kedua, tetapi aku tahu maksudnya. Aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam situasi yang tidak bisa aku kontrol. Randi hanya diam, menundukkan kepala sejenak. Aku tahu dia tidak ingin melukai ibunya, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan yang dihadapi. Perasaan cemas dan bingung mulai merayap ke dalam diriku. Aku tidak bisa mengingkari bahwa aku takut kehilangan suamiku. Takut jika pilihan Ibu Randi menjadi kenyataan dan kami terpisah oleh jarak yang lebih besar. Malam itu, setelah kami pulang, aku dan Randi tidak banyak bicara. Aku hanya duduk di sampingnya, menunggu kata-kata yang akan keluar darinya. Akhirnya, Randi membuka mulutnya. Bella, aku tidak tahu harus bagaimana, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Aku ingin kamu tetap menjadi istriku. Aku ingin kita tetap bersama. Tetapi aku juga ingin menjadi ayah. Aku tahu kamu ingin hal yang sama. Dan kita sudah berusaha selama bertahun-tahun. Tapi sekarang aku merasa aku harus melakukan sesuatu. Apa yang kamu maksud, Randi? Tanyaku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Apa kamu benar-benar akan menikahi wanita lain? Randi menghela napas panjang. Matanya tertutup sejenak. Ibu mulai membicarakan hal ini lebih serius. Mereka sudah mencari calon untukku. Aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah, Bella, tapi aku rasa aku harus mempertimbangkan itu. Aku merasa duniaku runtuh. Semua harapan, semua impian yang pernah kami bangun bersama, tiba-tiba terasa begitu rapuh. Jadi, itu sudah keputusanmu? Tanyaku, suaraku terdengar terputus-putus. Kamu akan menikahi wanita itu? Meninggalkan aku. Randi menggenggam tanganku erat, seolah dia juga merasa sakit dengan keputusan yang harus diambilnya. Bella, aku tidak ingin melukaimu. Kamu adalah segalanya bagiku. Tapi aku juga harus memikirkan masa depan keluarga kita. Aku tahu ini tidak adil untukmu, tapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara. Aku merasa hatiku hancur. Bagaimana aku bisa melepaskan seseorang yang telah menjadi segalanya bagiku? Hanya karena kami tidak bisa memiliki anak? Bagaimana bisa aku menerima kenyataan bahwa aku tidak cukup untuknya? Di malam itu,
Aku terbaring di ranjang kami yang sepi, merasa seperti ada kekosongan yang besar di dalam diri. Randi tidur di sampingku, tetapi aku merasa begitu jauh darinya. Hanya beberapa inci yang memisahkan tubuh kami, namun hatiku merasa begitu jauh. Esok harinya, aku terbangun dengan perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan. Aku tahu aku harus memutuskan apa yang terbaik untukku, untuk kebahagiaanku. Tapi hatiku terasa terbelah. Apakah aku harus menerima kenyataan bahwa pernikahan kami harus berakhir? Atau akankah aku terus bertahan dalam kebahagiaan semu yang sudah mulai pudar? Ketika aku melihat Randi bersiap untuk pergi ke kantor pagi itu, aku tahu bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Randi, aku berkata, menghentikan langkahnya. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dengan perasaan ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima keinginanmu untuk menikahi wanita lain. Randi menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Bella, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin membuatmu terluka. Tetapi kadang, keputusan yang sulit harus diambil demi kebaikan bersama. Aku menundukkan kepala, merasakan air mata yang jatuh. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima itu. Randi, aku merasa hancur. Dia memelukku dengan penuh kasih, tetapi aku tahu dalam pelukan itu ada banyak pertanyaan yang tak terjawab. Aku tidak tahu bagaimana kami bisa kembali seperti dulu. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyinari kamar tidur kami dengan sinar lembut yang masuk melalui celah tirai. Suasana pagi yang biasanya menenangkan malah terasa hampa dan sunyi. Hati ini penuh dengan kegelisahan yang tak terucapkan, dan pikiranku terus terombang-ambing antara cinta dan ketakutan akan kehilangan. Aku menatap Randi yang terbaring di sampingku, wajahnya yang masih tampak lelah setelah seharian bekerja. Rambutnya yang sedikit acak-acakan dan napasnya yang teratur membuatku teringat betapa banyaknya kenangan indah yang pernah kami lalui bersama. Namun sekarang, perasaan itu terasa jauh, terhalang oleh sesuatu yang tak bisa aku tangkis. Sebuah kenyataan yang perlahan mulai menghancurkan segala yang kami bangun. Aku ingat betul saat pertama kali kami bertemu, bagaimana segala sesuatunya terasa begitu sempurna. Randi selalu ada untukku, selalu membuatku merasa aman dalam pelukannya. Namun sekarang, seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin jauh dari dirinya. Bukan hanya karena ketidakhadiran fisiknya yang semakin sering, tapi lebih karena ada jarak emosional yang tak bisa kami hindari. Randi sudah pergi ke kantor ketika aku akhirnya keluar dari kamar tidur, menghadap dunia nyata yang terasa semakin berat. Setiap langkahku terasa lelah, namun aku mencoba tetap melanjutkan hari-hari yang semakin kelabu ini. Aku memutuskan untuk memasak sarapan. Mungkin itu bisa sedikit mengusir kekosongan yang menggerogoti hati. Tetapi meski tubuhku sibuk, pikiranku tak bisa berhenti berputar. Keputusan yang dihadapi Randi semakin jelas di hadapanku, dan aku tak tahu apakah aku siap untuk menghadapinya. Aku duduk di meja makan, mengaduk-aduk kopi dengan tangan yang sedikit gemetar. Setiap tegukan terasa pahit, seperti metafora dari kenyataan yang perlahan menggerogoti kehidupan kami. Apa yang harus aku lakukan? Aku merasa begitu terjebak dalam situasi ini. Apakah aku harus merelakan Randi untuk mengejar impiannya menjadi seorang ayah, meskipun itu berarti pernikahan kami akan berakhir? Atau apakah aku bisa mempertahankan pernikahan ini, meskipun hati ini sudah terasa begitu lelah? Pikiran-pikiran itu menghantui diriku sepanjang hari, dan ketika akhirnya aku menerima pesan singkat dari Randi yang mengatakan bahwa dia akan pulang terlambat, hatiku semakin terasa berat. Aku tahu, ini bukan sekadar soal pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung. Sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Malam tiba, dan Randi akhirnya pulang. Namun, ketika dia masuk ke rumah, aku bisa merasakan ada jarak yang semakin jauh antara kami. Dia melepaskan jas kerjanya dengan gerakan cepat, seolah-olah ingin segera menghindari percakapan yang akan kami hadapi. Aku sudah menunggunya di ruang tamu, mencoba merangkai kata-kata untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Tapi semakin aku melihatnya, semakin aku merasa ada tembok yang dibangunnya di antara kami. Aku memulai percakapan dengan suara yang hampir tenggelam. Randi, apakah kamu sudah memutuskan?
Randi berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan. Wajahnya terlihat sangat lelah, dan aku bisa merasakan ketegangan yang jelas di wajahnya. Bella, aku tidak tahu harus bagaimana, jawabnya dengan suara serak. Kamu tahu, keluarga menginginkan aku untuk memiliki keturunan. Ibu sudah menekan aku, dan aku merasa terjepit di antara apa yang aku inginkan dan apa yang mereka harapkan. Hatiku seperti terhempas mendengar kata-kata itu. Aku merasa tubuhku kaku, dan perasaan sesak menghimpit dadaku. Randi, aku tahu kita sudah berusaha, tapi apakah kamu benar-benar ingin menikah lagi? Apakah aku sudah tidak cukup untukmu? Suara aku bergetar, dan mataku mulai berkaca-kaca. Aku tak bisa lagi menahan perasaan yang begitu dalam ini. Randi terdiam sejenak, matanya menunduk, dan aku bisa melihat ketegangan yang jelas di wajahnya. Bella, katanya pelan, aku mencintaimu. Kamu adalah istriku, satu-satunya yang aku cintai. Tapi keluarga kita, mereka sangat menginginkan keturunan, dan aku merasa mereka sudah terlalu banyak menekan aku. Aku takut kalau aku tidak mengambil langkah ini, aku akan mengecewakan mereka, dan aku tidak ingin itu. Aku merasakan sesuatu yang menyesakkan dalam hatiku. Semua waktu yang kami habiskan bersama, semua kenangan yang pernah ada, seolah-olah runtuh begitu saja hanya karena sebuah keputusan yang tidak bisa aku terima. Aku merasa terperangkap. Aku mencintai Randi, tetapi aku tidak bisa memaksakan diriku untuk menjadi sesuatu yang aku bukan. Aku merasa hancur, seperti ada yang mencabik-cabik hatiku, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tak ingin menunjukkan kelemahan ini padanya, tapi aku tak bisa lagi menahan air mata yang kini mengalir deras. Apa kamu benar-benar ingin ini, Randi? Tanyaku, suaraku hampir hilang. Apakah aku harus menerima kenyataan ini? Aku mencintaimu, tetapi apakah cintaku cukup untuk mempertahankan kita? Randi memelukku dengan lembut, dan untuk beberapa detik, aku merasa ada sedikit kehangatan dalam pelukannya. Namun, pelukan itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang menggelora dalam diriku. Aku tidak ingin melukai hatimu, Bella, katanya dengan suara pelan. Aku ingin kita tetap bersama, tetapi aku juga merasa tidak bisa mengabaikan harapan keluargaku. Aku menarik diri sedikit dari pelukannya, menatap wajahnya dengan penuh kecemasan. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini, Randi, kataku, suaraku penuh keraguan. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan jika kamu benar-benar menikahi wanita lain. Aku merasa seperti aku sudah tidak ada artinya lagi dalam hidupmu. Randi menghela napas panjang, matanya penuh penyesalan. Bella, aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga merasa ini adalah jalan yang harus aku pilih. Aku merasa seperti aku akan menghancurkan semua orang yang aku cintai. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang semakin deras. Perasaan hancur itu semakin dalam, semakin menguasai. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kenyataan ini, tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dengan kebohongan dan ketidakpastian. Aku merasa terjebak, terperangkap dalam lingkaran yang tak tahu bagaimana cara untuk keluar. Di malam itu, aku berbaring terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap. Randi tidur di sampingku, namun aku merasa sangat jauh darinya. Hanya ada sepi yang memenuhi ruang antara kami. Aku merasa semakin hilang, semakin tak berarti. Aku mencintainya, tetapi apakah itu cukup untuk mengalahkan segalanya? Aku tahu, aku harus membuat keputusan. Keputusan yang sangat sulit, keputusan yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Apakah aku harus mengakhiri semua ini, atau bertahan dengan rasa sakit yang tak terkatakan? Aku membayangkan jika aku harus kehilangan Randi. Apakah aku masih bisa hidup tanpa dia? Perasaan itu begitu tajam, seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku takut untuk memulai kembali. Takut untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin aku tidak akan pernah menjadi pilihan utama dalam hidupnya. Ketakutan itu menyelimuti diriku. Aku berusaha menenangkan diriku, tetapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa terpuruk dalam jurang kesedihan yang dalam. Aku menatap ponselku yang tergeletak di meja,
merasa seolah itu menjadi simbol dari ketidakpastian yang mengerikan. Tanpa sadar, aku membuka pesan-pesan lama kami, membaca kata-kata manis yang pernah dia ucapkan. Aku akan selalu ada untukmu, Bella. Kamu adalah segalanya bagiku. Kata-kata itu kini terasa begitu jauh, seperti kenangan yang hilang dalam waktu yang tak terjamah. Air mata mengalir tanpa bisa aku tahan. Aku merasa begitu kosong, begitu hancur. Aku merasa seperti aku tak bisa lagi menemukan jalan untuk kembali. Aku ingin melarikan diri, ingin berhenti merasa sakit, tapi aku tahu itu tak akan pernah terjadi. Cinta ini, yang pernah begitu indah, kini terasa seperti beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Pagi berikutnya, aku terbangun dengan perasaan yang masih sama, berat dan penuh kebingungan. Randi sudah pergi bekerja lebih awal, seperti biasa. Aku tahu ini adalah waktu yang tepat untuk membuat keputusan. Meskipun hati ini terasa hancur, aku harus melangkah maju dan memilih jalan yang paling masuk akal, meskipun itu berarti menyakiti diriku sendiri. Setelah beberapa hari berlalu dengan ketegangan yang tak terucapkan, aku merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku masih mencintai Randi dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Di sisi lain, aku merasa kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini. Cinta kami, yang dulunya penuh gairah, kini berubah menjadi rutinitas yang kosong, dipenuhi dengan harapan dan ketakutan yang tak terucapkan. Malam itu, setelah Randi pulang, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Kali ini, aku tak bisa lagi menahan perasaanku. Aku tahu, jika aku terus bertahan, aku akan merasakan kehampaan yang semakin dalam. Aku harus menghadapinya, menghadapi kenyataan yang selama ini aku coba hindari. Ketika Randi masuk ke dalam rumah, aku sudah duduk menunggunya di ruang tamu, wajahku tanpa ekspresi. Suasana di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Randi, dengan kebiasaannya yang sering melupakan perasaan orang lain karena fokus pada pekerjaannya, tak menyadari betapa besar jarak yang sudah terbentuk antara kami. Dia meletakkan tas kerjanya di meja, kemudian duduk di sampingku. Bella, katanya pelan, mencoba membaca ekspresiku. Ada yang ingin kamu bicarakan? Aku mengangguk perlahan, menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Randi, suaraku terdengar lemah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa kita sudah semakin jauh, dan aku tak tahu bagaimana cara kita kembali. Randi terdiam, tatapannya berubah serius. Bella, aku tahu akhir-akhir ini aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, dan aku juga tahu aku tidak cukup perhatian padamu. Tapi kamu tahu, ini bukan tentang kita, bukan tentang perasaan kita. Ini tentang keluarga, tentang harapan mereka yang tidak bisa aku abaikan. Hatiku terasa seperti tercekat. Kata-kata itu kembali menusukku, mengingatkan pada kenyataan yang sudah lama aku takutkan. Aku tahu, Randi, aku tahu kamu mencintaiku, dan aku juga mencintaimu. Tapi ini bukan hanya tentang harapan keluargamu, ini juga tentang aku. Aku merasa hilang. Randi, aku tidak bisa terus berada di sini, menunggu sesuatu yang tak pasti. Randi menatapku, seolah-olah mencoba mencerna apa yang baru saja aku katakan. Bella, jangan bilang seperti itu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kita bisa mencari jalan tengah. Kita bisa mencari solusi. Aku tidak ingin berpisah. Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Tapi aku sudah merasa seperti ini sejak lama. Jawabku, suara aku hampir pecah. Aku merasa terjebak dalam pernikahan yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman, tempatku merasa dicintai. Aku tidak ingin menjadi pilihan kedua. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang harapan keluarga kita. Air mata mulai mengalir tanpa bisa aku tahan. Randi terdiam. Wajahnya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Aku bisa melihat bagaimana hatinya hancur mendengar kata-kataku. Namun dia juga tahu bahwa aku benar. Kami berdua berada dalam posisi yang sangat sulit, dan tak ada jalan keluar yang mudah. Setelah percakapan emosional dengan Randi, aku merasa langkahku sudah semakin pasti. Meski hati ini terasa berat, aku tahu bahwa perpisahan adalah jalan terbaik. Namun,
Aku juga tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi aku dan Randi, tetapi juga keluarganya, terutama ibu mertuaku, yang selama ini sangat mendominasi kehidupan kami. Hari itu, aku memutuskan untuk mengunjungi ibu mertuaku. Setelah seminggu penuh ketegangan, aku tahu bahwa aku harus menghadapi kenyataan ini, bukan hanya dengan Randi, tapi juga dengan orang tuanya. Aku merasa tak lagi mampu menahan diri, dan sepertinya inilah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaanku yang telah lama terkunci. Ibu mertuaku, Maya, adalah wanita yang sangat tegas dan memiliki pandangan hidup yang sangat konservatif. Sejak awal pernikahanku dengan Randi, aku sudah merasa ada jarak yang dibangun oleh ibu mertuaku. Meskipun dia tidak pernah secara langsung menyalahkan aku, namun aku tahu, di dalam hatinya, dia sangat menginginkan keturunan dari Randi. Keinginan itu adalah beban yang sangat berat bagiku, dan aku merasa semakin tertekan oleh harapan-harapan yang tidak bisa aku penuhi. Aku duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, menunggu ibu mertuaku yang sedang sibuk di dapur. Ketika dia datang, aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, namun tetap ada ketegasan yang terpancar dari matanya. Dia tersenyum lembut, tetapi aku tahu senyuman itu hanya sekadar formalitas. "Bella, kamu datang? Ada apa?" Maya bertanya dengan nada yang penuh perhatian, namun aku bisa merasakan bahwa ada ketegangan yang melayang di udara. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya memulai percakapan yang sudah lama aku hindari. "Ibu, ada yang ingin aku bicarakan. Tentang Randi, dan tentang semua yang terjadi belakangan ini." Maya duduk di depanku dengan tatapan serius, mendengarkan dengan seksama. "Apa yang terjadi, Bella? Kamu dan Randi baik-baik saja, kan?" tanyanya. Suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Ibu, aku merasa terhimpit. Randi dan aku sudah berusaha, tapi aku tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan. Aku tahu bahwa dia sangat menginginkan keturunan, dan aku tahu harapan ibu terhadap kami. Tapi aku sudah mencoba sebaik mungkin, dan aku merasa tertekan." Maya terdiam sejenak. Matanya seakan mencerna setiap kata yang aku ucapkan. Aku tahu, dalam hati, dia tidak akan mudah menerima kenyataan ini. "Bella, kamu tahu bahwa aku hanya menginginkan yang terbaik untuk Randi, kan?" katanya, suaranya semakin dalam. "Aku tidak ingin melihat anakku terluka, dan aku ingin dia memiliki keluarga yang lengkap. Kamu tahu itu." Aku menunduk, merasa kata-kata itu begitu tajam. "Ibu, aku tahu. Aku tahu bahwa Randi adalah kebanggaan ibu, dan aku tidak pernah ingin mengecewakan ibu. Tapi aku sudah mencoba. Ibu, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan tekanan." Maya menatapku dengan pandangan yang begitu tajam. "Jadi kamu akan meninggalkan Randi? Menyerah begitu saja?" tanya Maya dengan nada yang lebih tinggi, jelas terkejut dan marah. Aku menggigit bibir, berusaha menahan diri agar tidak menangis. Aku tidak ingin mengecewakan Randi, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dengan perasaan tertekan dan terpinggirkan. Aku merasa sudah tidak ada tempat lagi untukku dalam rumah ini, dalam keluarga ini. Aku mencintai Randi, ibu, tetapi aku juga harus mencintai diriku sendiri. Setelah percakapan dengan ibu mertuaku, aku merasa perasaan campur aduk mulai menguasai diriku. Meskipun dia mencoba menerima keputusan ini, aku tahu bahwa tak akan ada yang bisa menghapus rasa sakit dalam hatinya. Kami semua berada di persimpangan jalan yang sulit, dan tidak ada yang tahu bagaimana kami akan melangkah ke depan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku kembali merasakan tekanan dalam hubungan kami. Randi sepertinya semakin tertekan, dan aku juga merasa tak ada lagi ruang bagi kami untuk berbicara dengan terbuka. Kami menjalani hari-hari dengan kecanggungan yang tak terucapkan, tetapi setiap kali aku menatapnya, aku bisa melihat betapa hati kami semakin terpisah. Tidak ada lagi percakapan yang ringan, tidak ada lagi senyuman yang tulus, hanya kebisuan yang mengisi ruang di antara kami. Namun, satu kejadian yang tak terduga akan mengubah segalanya. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendirian di ruang tamu, ponselku bergetar.
Pesan yang masuk adalah dari nomor yang tidak aku kenal. Tanpa pikir panjang, aku membuka pesan tersebut. Bella, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku rasa kita perlu bicara. Aku ingin kamu tahu sesuatu yang sangat penting. Aku terdiam sejenak, bingung, dan sedikit cemas. Pesan itu jelas dari seseorang yang mengenalku. Tetapi siapa? Aku membalas dengan hati-hati. Siapa ini? Pesan berikutnya datang dengan cepat. Aku Rina, teman kerja Randi. Mungkin aku sudah lama kamu dengar namanya. Ada sesuatu yang perlu kamu tahu tentang hubungan Randi dan aku. Nama Rina mencuat dalam pikiranku. Dia memang pernah disebutkan Randi beberapa kali. Seorang rekan kerja yang sering diajak berbicara tentang masalah pekerjaan. Namun, aku tak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih antara mereka. Saat itu, perasaan takut dan curiga mulai menggelayuti pikiranku. Aku segera menjawab, "Apa maksudmu? Apa yang kamu ingin katakan?" Rina membalas dengan sebuah pesan panjang yang membuat hatiku tercekat. "Bella, aku tahu ini mungkin membuat kamu sakit hati. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku dan Randi sudah beberapa kali bertemu di luar jam kerja. Kami saling tertarik, dan hubungan kami berkembang lebih jauh dari sekadar teman. Aku tidak bermaksud menyakitimu, tapi aku merasa kamu perlu tahu kebenarannya." Jantungku berdebar sangat kencang. Setiap kata yang kuterima seperti tamparan yang membuat tubuhku terasa lemas. Aku tidak bisa mempercayainya. Randi, suamiku, yang selama ini aku percayai, ternyata menyembunyikan hubungan ini dariku. Aku merasa hancur, seperti bumi yang terbelah di bawah kakiku. Dengan tangan yang gemetar, aku segera menghubungi Randi. "Kamu harus pulang sekarang," aku berkata dengan suara serak, berusaha mengendalikan emosi yang semakin membuncah. "Aku tahu semuanya, Randi." Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka, dan Randi masuk. Wajahnya tampak lelah, namun aku bisa melihat ekspresi kebingungannya ketika aku menatapnya dengan penuh amarah. Dia tahu ada yang tidak beres. "Bella, ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" Tanyanya dengan nada cemas, tetapi aku bisa mendengar ketegangan yang tersembunyi dalam suaranya. "Jangan pura-pura, Randi," jawabku tajam. "Aku sudah tahu semuanya. Tentang kamu dan Rina. Apa kamu kira aku tidak akan tahu?" Randi terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Bella, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya terbata-bata. "Aku tidak ingin kamu tahu tentang ini, tapi aku sudah membuat kesalahan besar." Rasa sakit dan kecewa memenuhi dadaku, dan aku tak bisa lagi menahan air mata. "Kesalahan besar?" tanyaku dengan suara yang pecah. "Apa ini yang kamu sebut sebagai kesalahan? Kamu sudah menjalin hubungan dengan dia, sementara aku di sini, selalu berusaha memberi yang terbaik. Aku bahkan tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, dan sekarang aku tahu ternyata aku bukan satu-satunya di hidupmu." Randi mencoba mendekat, namun aku mundur, menghindarinya. "Jangan sentuh aku," aku berteriak. "Aku tidak tahu lagi siapa kamu." Aku merasa seperti orang bodoh yang tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang punggungku. Saat itu, pintu rumah terdengar terbuka. Maya, ibu mertuaku, datang masuk dengan wajah khawatir. "Ada apa ini?" tanyanya, tanpa terkejut melihat kami berdua dalam kondisi seperti ini. "Aku tahu semuanya, Ibu," jawabku dengan air mata yang mengalir. "Tentang Randi dan Rina. Mereka sudah menjalin hubungan di belakangku." Maya tampak terkejut, dan aku bisa melihat bahwa dia sangat terkejut dengan pengakuan ini. Namun, dia tetap mencoba menenangkan suasana. "Bella, kamu tidak bisa terburu-buru mengambil kesimpulan," katanya dengan suara yang penuh kekhawatiran. "Mungkin ada penjelasan." "Tidak ada penjelasan lagi, Ibu," jawabku dengan tegas. "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku tak akan menjadi pilihan kedua. Randi sudah membuat pilihannya." Randi berdiri terdiam, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Aku tahu dia sangat menyesal, namun penyesalan itu datang terlambat. Maya menatap kami berdua, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana harus melangkah. Di matanya,
Aku bisa melihat rasa kecewa yang dalam, tetapi juga kebingungan. Dia tahu anaknya telah membuat kesalahan besar. Namun dia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kami semua terjebak dalam perasaan yang rumit ini. Jadi, kamu benar-benar akan pergi? Maya bertanya dengan suara lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu benar-benar akan meninggalkan anakku begitu saja? Aku menatap ibu mertuaku. Merasa hati ini hampir tak bisa lagi menahan semua perasaan yang bergejolak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Ibu. Tapi aku sudah memutuskan. Aku harus pergi. Dengan langkah berat, aku mengumpulkan barang-barangku dan pergi dari rumah itu. Aku tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk diriku. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari keluarga ini yang penuh dengan rahasia dan pengkhianatan. Aku harus menemukan kebahagiaan untuk diriku sendiri, meskipun itu berarti melepaskan semua yang sudah aku bangun. Randi dan Maya tetap terdiam, hanya bisa menyaksikan aku pergi. Tidak ada kata-kata yang mampu mengubah kenyataan yang sudah terjadi. Perasaan kami sudah terkoyak, dan meskipun cinta masih ada, tak ada lagi tempat bagi kami untuk kembali. Ketika aku melangkah keluar dari rumah itu, aku merasa seolah-olah aku membuka lembaran baru dalam hidupku. Ada luka yang mendalam, tetapi aku tahu bahwa waktu akan menyembuhkannya. Aku bertekad untuk memulai kembali, tanpa beban, dan mencari kebahagiaan yang selama ini hilang. Dengan air mata yang jatuh perlahan, aku melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kepedihan. Waktu berlalu, dan setiap langkah yang aku ambil semakin membawaku lebih jauh dari luka-luka lama yang dulu begitu dalam. Hidupku mulai berubah, meski perlahan, menjadi lebih baik. Setiap pagi, aku melihat diriku di cermin dengan pandangan yang lebih kuat. Perempuan yang pernah merasa hancur, terluka, dan terpinggirkan, kini mulai menyadari potensi yang dimilikinya. Aku tak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam. Setelah hampir setahun menjalani kehidupan baru, aku memutuskan untuk lebih serius dalam mengejar mimpiku. Dunia seni yang dulu hanya menjadi pelarian kini menjadi gairah dan tujuan hidupku. Aku bekerja keras di galeri seni kecil tempat aku mulai merintis kembali karierku. Setiap kali aku berdiri di depan lukisan atau karya seni lainnya, aku merasakan sebuah koneksi, sebuah kedamaian yang dulu tak pernah aku rasakan. Seni mengajarkanku untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan lebih penting lagi, untuk melihat diriku dengan lebih baik. Beberapa bulan setelah itu, aku berani membuka galeri seni milikku sendiri. Awalnya hanya berupa ruang kecil yang dipenuhi karya-karya seniman lokal, namun aku bekerja dengan tekun, membangun relasi dengan banyak orang dalam dunia seni. Aku mengorganisir pameran, mengundang kolektor seni, dan berusaha menciptakan platform bagi seniman-seniman muda yang ingin dikenal lebih luas. Setiap langkah yang kuambil membawa aku semakin dekat dengan tujuanku, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku menjalani kehidupan yang benar-benar aku inginkan. Suatu hari, ketika aku sedang sibuk menata galeri untuk sebuah pameran besar, aku menerima sebuah telepon yang tidak pernah aku sangka. Itu adalah panggilan dari Maya, ibu mertuaku. Bella. Suara Maya terdengar sedikit ragu. Aku tahu mungkin kamu tidak ingin mendengar ini, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku terdiam, tidak tahu harus menanggapi dengan apa. Setelah sekian lama, aku merasa tidak ada yang perlu lagi dibicarakan. Namun, aku mendengarkan dengan sabar. Aku bangga padamu, lanjut Maya dengan suara lembut. Aku melihat kamu berkembang dengan sangat luar biasa. Randi mungkin sudah membuat banyak kesalahan, tapi aku melihat kamu bangkit menjadi wanita yang sangat kuat. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai semua yang telah kamu capai. Mendengar kata-kata Maya, hatiku terasa hangat, meskipun aku tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Namun, aku juga tahu bahwa hal-hal yang menyakitkan harus diterima. Dan akhirnya aku bisa melepaskan segala rasa dendam dan kesedihan yang dulu ada. Aku menyadari bahwa hidupku sekarang adalah milikku sendiri, bukan lagi bayangan dari pernikahan yang sudah hancur. Aku terima kasih, Ibu. Jawabku dengan suara yang lebih tenang.
Aku memang tidak pernah membayangkan akan berada di titik ini, tetapi aku bangga bisa menemukan diriku sendiri. Seiring berjalannya waktu, galeri seni milikku semakin berkembang. Aku bukan lagi wanita yang merasa terpuruk dan terluka. Aku menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan penuh harapan. Setiap karya seni yang dipamerkan di galeri itu bukan hanya mewakili karya-karya indah dari seniman lain, tetapi juga kisah perjalanan hidupku sendiri. Perjalanan dari seorang wanita yang terluka menjadi wanita yang sukses dan tak tergoyahkan. Aku mulai menerima tawaran kolaborasi dari berbagai institusi seni, dan bahkan berhasil membuka beberapa cabang galeri di kota-kota lain. Nama galeri yang aku dirikan menjadi lebih dikenal, dan aku mendapatkan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras yang aku lakukan untuk dunia seni. Aku tidak hanya dihormati sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai perempuan yang mampu menginspirasi banyak orang, terutama wanita-wanita yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Pada suatu malam, setelah acara gala pameran seni besar yang sukses aku selenggarakan, aku berdiri di depan pintu galeri, menatap gedung yang megah dengan bangga. Banyak tamu yang bertepuk tangan, memberi penghargaan atas kerja keras yang telah aku lakukan. Aku merasa terharu, tetapi lebih dari itu, aku merasa bahwa aku telah menemukan diriku yang sejati. Ini adalah hidupku, dan aku tidak perlu lagi bergantung pada siapapun untuk menentukan kebahagiaanku. Tiba-tiba, seseorang menghampiriku. Aku menoleh dan melihat Randi, yang kini tampak berbeda dari sosoknya yang dulu. Wajahnya masih tampak penuh penyesalan, namun kali ini, dia membawa rasa hormat yang berbeda. Di matanya, aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyesali semua yang terjadi. "Bella," katanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tahu aku sudah banyak menyakiti kamu. Tapi aku hanya ingin bilang, aku bangga padamu. Kamu telah melakukan sesuatu yang luar biasa." Aku menatapnya sejenak, mencoba merasakan perasaan yang ada. Ada sedikit rasa kelegaan dalam hatiku mendengar kata-katanya. Tapi aku juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berbalik dan kembali. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke masa lalu. "Terima kasih, Randi," jawabku dengan lembut. "Aku sudah lama melepaskan itu semua. Kamu harus terus melanjutkan hidupmu. Begitu juga dengan aku." Randi mengangguk perlahan, dan aku bisa melihat bahwa dia mulai menerima kenyataan. Di matanya, aku tidak lagi melihat penyesalan semata, melainkan penghargaan. Mungkin itu adalah bentuk penutupan bagi kami berdua, yang tak lagi mengikat diri pada masa lalu, tetapi saling melepaskan. Aku kembali menghadap ke arah gedung galeri, tempat aku memulai semua ini. Aku tahu bahwa hidupku kini ada di tanganku sendiri. Aku tak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Aku telah menjadi wanita yang kuat dan sukses, dengan kebahagiaan yang aku bangun sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Setelah malam yang penuh dengan penghargaan itu, aku berdiri di depan galeri, menatap langit malam yang cerah, merasakan angin sejuk yang menyapu wajahku. Inilah hidupku, dan aku akan terus berjalan ke depan, menemukan lebih banyak kebahagiaan, dan mengejar lebih banyak impian. Kesuksesannya, dan wanita yang akan selalu memilih untuk mencintai dirinya sendiri. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Jika kisah ini memberikan pelajaran atau inspirasi untuk Anda, jangan lupa like video ceritanya untuk mendukung lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Komen di bawah dan bagikan pendapat Anda. Apakah Anda pernah mengalami situasi serupa? Kami ingin mendengar cerita Anda. Subscribe untuk mengikuti cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup lainnya. Mari kita belajar bersama dari setiap pengalaman hidup.